Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1080 menampilkan aksi pasukan SWORD yang dipimpin oleh Maki Digap di markas bajak laut Kurohige. Walaupun Gap sudah tua, dia tidak ragu untuk melawan salah satu Yonko yang masih berkuasa. Mantap sekali. Dan inilah segmen full stop untuk chapter 1080. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Sang Pahlawan Legendaris. Bagian awal menunjukkan beberapa kroco bajak laut Kurohige. Mereka sedang membicarakan aksi seorang tahanan yang berhasil melarikan diri dari tangan mereka. Dan orang yang kabur itu adalah Koby. Di sini ada orang yang membantu Koby untuk melarikan diri. Nah, ada adegan flashback yang menjelaskan hal itu. Terlihat sosok Perona sedang mencari Moria di penjara bajak laut Kurohige, tapi dia malah menemukan Koby. Perona pun menawarkan kesepakatan kepada Koby, yaitu jika Kapten Angkatan Laut itu mau bebas, maka dia harus membantu Perona untuk menyelamatkan Moria. Koby setuju dan anak buah Moria itu pun membantu Koby untuk melarikan diri. Sementara itu, para kroco Kurohige terlihat belum menyadari tentang kaburnya Koby. Mereka malah sedang membicarakan kemungkinan untuk menjual Koby kepada Cross Guild. Umumnya pada tingkat kapten, seorang prajurit angkatan laut mendapatkan bounty sebesar 100 juta berry dari Cross Guild. Tapi karena Koby itu populer dan punya jasa bagi angkatan laut, maka harga buronannya sangat berbeda dengan kapten lainnya, yaitu mencapai 500 juta berry. Nah, ketika membicarakan hal itu, beberapa kru Kurohige ada yang menyadari bahwa Koby sudah melarikan diri dari sel tahanannya. Nah, lanjut kita beralih kepada kru inti bajak laut Kurohige yang diperlihatkan pada chapter ini. Pertama adalah Avalo Pizarro. Dia merupakan pengguna buah sima-sima atau manusia pulau. Itu adalah kemampuan untuk mengendalikan tanah dan pulau. Kemampuan ini bisa dikatakan mirip dengan Pika, tapi Pizarro punya jangkauan pengendalian yang lebih luas, yaitu mencakup seluruh pulau. Di sini terlihat Avalo Pizarro sedang menyatu dengan lantai dan dinding yang terhubung dengan penjara. Lalu dia berkata tidak mau merusak kota karena mereka baru saja memperbaiki Rocky Port. Lanjut, yang kedua ada Vasco Shot. Dia merupakan pengguna buah gabu-gabu atau manusia sake. Vasco bisa mengendalikan sake. Bahkan dikatakan jika Vasco bisa membuat mabuk orang-orang yang berada di dekatnya dengan cara mengubah udara yang ada di sekitar menjadi sake. Di sini Vasco Shot membuat gelembung sake dan dia berkata ingin membakar kota. Lanjut lagi, yang ketiga adalah Sanjuan Wolf. Nama buahnya adalah Dekadekanomi yang berarti manusia pengatur ukuran. Tapi di sini Sanjuan Wolf masih tertidur. Sementara itu, Sirius sedang bersama dengan Avalo Pizarro. Dia berdiri di benteng tengkorak. Nah, itu adalah beberapa kru inti Kurohige yang muncul di chapter ini. Selanjutnya ada adegan flashback lain yang menunjukkan Kurohige bersama dengan Aokiji. Di sini terungkap bahwa salah satu keinginan dari Kurohige adalah dia ingin menjadikan Pulau Hachinosu menjadi pulau yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan dialah yang akan menjadi raja dari pulau bajak laut itu. Kurohige ingin menegosiasikan hal itu kepada pemerintah dunia menggunakan Koby sebagai sandera atau alat tukarnya. Tapi menurut Aokiji, pemerintah dunia tidak akan mau melakukan kesepakatan itu karena Koby hanyalah anggota SWORD. Aokiji pun menjelaskan bahwa SWORD adalah pasukan khusus yang bisa dikatakan sudah hampir berada di luar angkatan laut. Mereka bisa bergerak dengan kemauan mereka sendiri. Bahkan untuk menyerang Yonko, anggota SWORD tidak membutuhkan persetujuan dari Akainu. Tapi mereka juga tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan. Yang berarti jika tertangkap oleh Yonko, maka tidak ada yang akan menolong mereka.
Ya, cerita Aokiji ini bisa dikatakan sesuai dengan nasib yang dialami oleh The Asterix. Tapi Kurege tidak mau mendengarkan perkataan Aokiji. Menurutnya Koby itu berbeda karena dia punya jasa-jasa kepada angkatan laut. Nah, flashback berakhir, kita kembali ke masa sekarang. Di sini terlihat anggota SWORD sampai di Pulau Hachinosu. Kemampuan mereka pun diperlihatkan satu persatu. Mulai dari Hibari, dia adalah gadis yang bersama dengan Helmeppo. Hibari seorang penembak jitu, dia menggunakan peluru bunga hasil buatan Vegapunk yang muncul di cover story. Selanjutnya ada Laksamana muda Kuchaku, dia adalah cucu dari wakil Admiral Zoro. Gadis itu punya kemampuan buah muci-muci atau manusia cambuk. Dengan kemampuan itu dia bisa memerintah segala sesuatu yang dia cambuk, termasuk bangunan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah Laksamana muda Prince Grass. Dia adalah pengguna buah Gunyo Nomi atau manusia tanah liat. Dia bisa mengendalikan tanah liat dan dia juga bisa membuat klon tanah liat anggota SWORD yang lain yang bisa diperintahkan untuk bertarung bersama dengan dirinya. Nah, selain itu beberapa anggota SWORD yang lain pun diperlihatkan, tapi kita belum tahu kemampuan mereka satu persatu. Selanjutnya di akhir chapter, kapal Garp muncul dari langit, seperti kapal Sanigo yang menggunakan Coupe de Bars. Terlihat Helmeppo dan Tashigi bersama dengan Garp. Lalu dengan gagah berani Garp turun di tengah kota. Dia menghantam Pulau Hachinosu dengan pukulan haki yang kuat. Teknik itu bernama Galaxy Impact. Terlihat pukulan Garp bisa membuat kerusakan yang berat pada Pulau Hachinosu. Garp pun menegaskan bahwa Koby adalah muridnya yang sangat berharga, yang akan menjadi masa depan untuk angkatan laut. Oke, itu aja pembahasan full stop untuk chapter 1080 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo.